Di tengah hening subuh Jawa Tengah, kabut menggantung di antara pepohonan, menyelimuti sebuah bangunan raksasa yang telah berdiri selama lebih dari 1.000 tahun. Borobudur, candi batu berlapis-lapis ini menjulang sunyi, seakan menyimpan rahasia yang tidak pernah benar-benar terungkap. Bagi sebagian besar orang, ini adalah monumen Buddha terbesar di dunia. Namun bagi sebagian lainnya, Borobudur bukan sekadar bangunan keagamaan. Ia adalah teka-teki kuno, sebuah jejak peradaban yang mungkin jauh lebih tua dan lebih misterius daripada yang kita kira. Sebuah teori kontroversial beredar dalam bayang-bayang diskusi sejarah alternatif. Borobudur bukanlah peninggalan kerajaan Buddha, melainkan struktur kuno dari zaman Nabi Sulaiman. Sebuah situs teknologi batu yang keberadaannya dikaitkan dengan kerajaan besar yang pernah menguasai jalur rempah dunia ribuan tahun lalu. Teori ini berangkat dari satu pertanyaan sederhana, namun mengganggu. Bagaimana mungkin sebuah bangunan sebesar Borobudur dibangun tanpa semen, tanpa alat berat, tanpa teknologi modern, namun mampu bertahan hingga hari ini? Siapa yang benar-benar merancangnya? Beberapa peneliti independen menyebut, arsitektur Borobudur tidak sepenuhnya sesuai dengan pola candi-candi Buddha lain di Asia. Bentuknya bertingkat seperti piramida raksasa. Reliefnya menyimpan simbol-simbol yang, bagi para penganut teori ini, lebih mirip ikon-ikon kuno Timur Tengah dibandingkan motif Asia Tenggara. Bahkan, kemiripan bentuk stupa dengan struktur monolit kuno di berbagai belahan dunia dianggap bukanlah sebuah kebetulan. Di dalam kitab-kitab tua, Nabi Sulaiman diceritakan memiliki kerajaan yang sangat luas, kapal-kapal raksasa, bahkan teknologi misterius yang memadukan kekuatan manusia dan makhluk jin. Konon, para pekerjanya membangun monumen batu dalam skala besar, diam-diam, tersebar di berbagai wilayah dunia. Lalu, apakah Borobudur adalah salah satu di antaranya? Beberapa fragmen cerita rakyat pun ikut dimasukkan dalam narasi ini. Legenda tentang gunung batu yang turun dari langit, kisah makhluk gaib penjaga candi, hingga larangan tak tertulis untuk mengubah struktur aslinya. Semua ini perlahan membentuk suasana seolah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Teori ini semakin misterius ketika dikaitkan dengan hilangnya catatan sejarah resmi tentang Borobudur pada masa-masa tertentu. Mengapa tidak ada naskah kuno yang benar-benar menjelaskan siapa arsiteknya? Mengapa sejarahnya baru muncul kembali ratusan tahun kemudian, seolah bangunan ini sempat dilupakan atau sengaja dihilangkan dari ingatan kolektif? Di balik semua dugaan itu, ada pertanyaan yang lebih gelap. Jika Borobudur benar-benar terkait dengan peninggalan Sulaiman, apa fungsi aslinya? Apakah ia monumen spiritual, atau justru sebuah struktur ritual tempat pengendalian energi yang kini telah lama tidur? Saat malam turun dan angin berdesir di antara stupa-stupa batu, sebagian orang mengaku merasakan sesuatu. Aura dingin, tatapan tak terlihat, seolah bangunan ini masih dijaga oleh entitas yang tak pernah pergi sejak masa lampau. Ada yang percaya, rahasia Borobudur tidak pernah benar-benar hilang, hanya belum saatnya diungkap. Pada akhirnya, teori konspirasi ini belum pernah terbukti secara ilmiah. Sejarawan tetap meyakini Borobudur adalah karya agung peradaban Buddha kuno, namun bagi mereka yang percaya pada sisi gelap sejarah, Borobudur tetap berdiri sebagai simbol misteri, sebuah monumen batu yang mungkin menyimpan kisah yang jauh lebih tua, lebih besar, dan lebih rahasia daripada yang berani kita bayangkan. Dan pertanyaannya kini, apakah kita siap jika suatu hari kebenaran itu akhirnya terungkap? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk mengungkap misteri lainnya.